sampai akhir. Sukan tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi. Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Amin. Saya yakin pasti saudara semua bersuka cita karena kita pada hari Minggu ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online GSJA Anugerah. Saya mau saudara bersama-sama katakan, kalau ada di sebelah kanan, sebelah kiri, keluarga kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara percaya pada hari ini Tuhan telah mengaruniakan sesuatu yang sungguh luar biasa yang harus kita terima dan kita syukuri. Tuhan telah memberikan Roh Kudus yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Kita mau bersama-sama muji Tuhan, kita mau bersama-sama melompat, bersuka cita, menyembah Dia karena ini adalah hari yang luar biasa. Great is our God. Tuhan kita Tuhan Allah yang luar biasa, amin. Dia yang menciptakan cakrawala. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia dengan sepenuh hati kita. Dia pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Great is our God. Tuhan yang luar biasa. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya.
kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Yesus akan datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Yesus haleluya, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Dia yang telah mati di kayu salib, Dia juga yang telah bangkit untuk kita, dan Dia telah naik ke surga. Tiba saatnya Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan anak-anaknya yang mau membuka hatinya, membuka jiwanya untuk lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menutup pintu, menutup mata, karena inilah saat yang telah kita nantikan. Tuhan menjamah kehidupan kita. Mari kita ambil sikap saat teduh. Kita mau sejenak melupakan kehidupan duniawi kita, segala apa yang telah kita perbuat. Kiranya kita mau fokus untuk mengucap syukur. Katakan, Tuhan kami mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan mau. Apa yang kita terima di dunia ini semua karena berkat Tuhan. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semuanya itu diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, beri balong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Kudus hadir di sini. Oh, beribadah menawan dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, manis dalam-Mu, penolong yang jati dan suci. Kerinduan kami, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita buka hati kita. Haleluya.
Mari kita mau Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Undang Dia, panggil Dia. Oh Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, Tuhan tidak pernah memberi batas. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Anda. Mari kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Tidak peduli seberapa kotor kita, seberapa besar dosa yang telah kita berbuat, Tuhan yang telah menyucikan itu semua. Kerinduan kita yang menjadi dasar utama, Tuhan mau melawat kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus melawat kami, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami. Katakan haleluya. Roh Kudus panggil Dia. Haleluya Tuhan. Masuk dalam hati kamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita setia. Haleluya. 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 Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini. Amin. Dia ada di hati kita. Di bait suci. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Oh Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus hadir dalam setiap hati kita. Mengalir Di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Bila Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk ibadah. Apalagi pada hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana kami telah menyelesaikan doa 10 hari, dan pada hari ini kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu hikmat akal budi-Mu untuk menyertai kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami membuka hati, pikiran, jiwani, rohani kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman Allah. Dalam penyertaan-Mu kami 100% mengandalkan-Mu. Kami siap diberkati, kami siap dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Baik, dalam momen yang sangat luar biasa pada hari ini, firman Allah diberi judul Karya Roh Kudus dalam Hati Kita. Diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi judulnya diberikan kepada kita pada hari ini, yaitu Karya Roh Kudus dalam Hati Kita. Pandangan Paulus tentang
karya Roh Kudus dalam hidup kita, kata pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemahaman, pengetahuan, atau pengertian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pandangan Paulus, menurut pengertian Paulus, menurut pemahaman Paulus, berkenaan dengan karya Roh Kudus dalam hati kita, yang pertama adalah kedudukannya, kedudukan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pemandangan atau pemahaman atau pengertian daripada Rasul Paulus. Berkenaan poin yang pertama adalah kedudukan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus sedang bekerja keras di antara kehidupan orang-orang percaya. Bekerja mengenai apa dalam hati orang-orang percaya? Yang pertama adalah dia menginsapkan, dia menyadarkan dalam hati orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita tidak disadarkan oleh kuasa Roh Kudus, kalau kita tidak diinsapkan oleh kuasa Roh Kudus, sampai hari ini tentu kita tidak akan pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hati kita, kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya dihukum, orang-orang yang seharusnya dimasukkan di dalam neraka, orang-orang yang seharusnya disiksa, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus kita disadarkan, kita diinsapkan untuk kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka dengan kesadaran itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita bertobat, maka kita percaya kepada Tuhan, maka kita menyerahkan hidup kita. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara, tidak mudah. Roh Kudus bekerja keras untuk menolong kita. Dan karena itu pada hari ini kita perlu mengucap syukur, di mana oleh karena kuasa Roh Kudus kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Oleh karena kuasa Roh Kudus sekarang kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena karya Roh Kuduslah, saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengucap syukur di mana Roh Kudus sedang bekerja keras di antara kehidupan orang-orang percaya. Di antaranya adalah untuk menginsapkan dan menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa. Karena kalau dengan kemampuan kita sendiri kita tidak akan bisa. Karena dengan pertolongan Roh Kuduslah maka kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, berbagai karya Roh Kudus, berbagai karya Roh Kudus dalam kedudukan Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus? Salah satu di antaranya adalah dia memberi atau pemberi berkat. Pemberi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah karya Roh Kudus, pemberi berkat. Berkat apa? Berkat kekuatan. Berkat ketabahan. Kalau sampai hari ini kita masih kuat, kalau sampai hari ini kita masih tabah menghadapi segala problema, itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena pemberian Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kita bisa bersyukur,
Kalau sampai hari ini kita masih bisa percaya kepada Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, itu semata-mata oleh karena berkat Tuhan yang diberikan oleh karena karya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya apa lagi yang diberikan Roh Kudus kepada kita adalah Dia tokoh penyatu. Dia adalah tokoh penyatu. Penyatu diantaranya adalah kita dengan Tuhan. Pada saat kita jatuh di dalam dosa, kita berpisah dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita mengikuti daripada kuasa dosa, sehingga semakin lama semakin jauh. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, maka perseteruan antara kita dengan Tuhan yang disebabkan oleh karena dosa, maka kita dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyatukan kita. Katakan amin. Untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Sehingga kita diberi hak untuk kita ini datang kepadanya, untuk kita ini mohon berkah mencurahkan isi hati kita kepadanya, untuk kita bisa berseru kepadanya, untuk kita bisa menjerit kepadanya oleh karena karya Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Tuhan. Selanjutnya adalah Roh Kudus mempersatukan kita dengan sesama orang-orang yang percaya. Pada saat dimana sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah memiliki kepribadian yang mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli satu dengan yang lain. Tetapi oleh karena karya Roh Kudus mempersatukan kita dengan sesama, sehingga kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain oleh karena Roh Kudus. Selanjutnya karya Roh Kudus adalah Roh Kudus pemberi ilham. Roh Kudus memberi ilham untuk supaya kita melakukan sesuatu. Pada saat kita menghadapi jalan buntu, maka Roh Kudus memberi solusi. Roh Kudus memberi jalan keluar dengan ilham roh yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak lagi mutar-mutar di dalam kebuntuan, tetapi Roh Kudus memberi ilham kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus juga memberi kemungkinan atau jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus selalu membantu kepada kita pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami keputusasaan, pada saat kita mengalami depresi karena masalah-masalah yang datang silih berganti. Tetapi Roh Kudus memberi solusi, Roh Kudus memberi jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi setiap kemungkinan masalah-masalah yang kita hadapi. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Dan Roh Kudus Bapak Ibu saudara-saudara juga memberi jaminan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pinjam uang di bank, ya tentu di sana tidak mudah. Saudara harus mempunyai jaminan. Apa jaminannya? Bisa sertifikat, ya, dan lain sebagainya, Dengan jaminan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara-saudara bisa dipercaya, sehingga bank mengeluarkan uang karena saudara memiliki jaminan. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi jaminan, keyakinan, kepercayaan, keselamatan, surga yang diberikan kepada kita, di mana kita diampuni, kita
diberkati, kita diberikan hidup kekal. Itu jaminan karena Roh Kudus campur tangan, karena Roh Kudus berkarya atas semuanya. Dan Roh Kudus juga pengajar yang sempurna. Saudara-saudara, pada saat kita pertama kali percaya kepada Tuhan, seperti anak yang baru berlatih untuk berjalan. Tetapi Roh Kudus selalu membimbing kita, mengajari kita dengan kuasanya, dengan mengingatkan kepada kita harus begini, dan lain sebagainya. Roh Kudus pengajar yang sempurna kepada kita, diajari untuk kita percaya kepada Dia, diajari kita untuk tabah, diajari kita untuk pasrah, diajari untuk kita tetap bertahan menghadapi segala penderitaan dan pencobaan. Roh Kudus selalu mengajari kita supaya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga kita menjadi bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, tetapi menjadi anak-anak yang dewasa. Kenapa? Karena campur tangan Roh Kudus. Karena apa? Karena karya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga pemimpin yang diandalkan, yang bisa diandalkan. Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita pada saat kita melakukan kesalahan. Roh Kudus berbisik dalam hati dan pikiran kita. Hei, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Hei, apa yang kamu lakukan itu melanggar kebenaran firman Allah dan perintah Allah, dan lain sebagainya. Roh Kudus memimpin kita dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah kedudukan daripada Roh Kudus menurut pemandangan, menurut pengamatan, menurut pemahaman dan pengetahuan daripada Rasul Paulus. Dan semuanya itu menjadi satu di dalam iman, di dalam Dia. Ini adalah kapasitas yang menurut pemandangan Paulus, bahkan kapasitas Roh Kudus lebih daripada pemandangan-pemandangan Rasul Paulus. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemandangan, pemahaman daripada Roh Paulus adalah Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Melalui Roh Kudus, kasih Allah telah dinyatakan di dalam hati kita. Kasih Allah dinyatakan di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati Allah yang begitu luar biasa dicurahkan atas kita orang-orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Saudara, siapakah kita? Sehingga Allah memberi kasih, mencurahkan kasih kepada kita. Itu semata-mata oleh karena Roh Kudus ambil bagian di dalam hati kita. Kasih itu menetap dan menguasai hidup kita. Kasih itu menetap dan menguasai hidup kita. Dia rindu untuk bertahan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Selama kita percaya kepadanya, Dia akan selalu menolong, Dia akan selalu memberkati, Dia akan selalu melindungi, Dia akan selalu memberikan kepada kita kebahagiaan. Dan itu akan tetap di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan Roh Kudus akan menguasai kita. Sifat-sifat egois pada saat kita belum percaya kepada Allah akan dikikis habis dan diganti oleh kuasa Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus akan senantiasa memimpin kita.
Roh Kudus akan senantiasa menolong kita. Katakan amin. Kasih itu membuat kita mampu mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu membuat kita mampu mengasihi Allah dan sesama. Saya singgung di atas bahwa tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi oleh karena Roh Kudus menginsapkan kita, kita diberi kemampuan untuk mengasihi Allah. Amin. Kita diberi kemampuan untuk mengasihi Allah. Karena itu ambil bagian Roh Kudus, karya Roh Kudus kepada kita, dan juga kita bisa mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kasih maka hidup kita menjadi hampa dan tak berarti. Tanpa kasih hidup kita menjadi hampa dan tak berarti, gersang dan sia-sia. Walaupun kita memiliki segala sesuatu tetapi tanpa ada kasih daripada Allah, tanpa ada kasih dengan sesama, maka hidup kita akan mubazir. Hidup kita akan sia-sia. Karena itu saudara-saudara, kita perlu mengucap syukur di mana Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita yang senantiasa rutin, yang senantiasa kontinu, yang senantiasa setia diberikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan menurut pemandangan daripada Paulus, karya Roh Kudus terhadap hati kita adalah mengalirkan buah roh dan bekerja dengan kuat kuasanya, mengalirkan buah roh dan bekerja dengan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehidupan Kristen sebagai hidup yang bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kasih. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang sukacita. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang damai, sejahtera, dan segala kebajikan lainnya. Maka semua ini adalah buah daripada Roh Kudus. Itu ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bersukacita, sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera, sehingga kita bisa menikmati kebajikan-kebajikan daripada Tuhan, oleh karena yaitu mengalirnya buah Roh Kudus yang bekerja dengan kuasanya kepada kita sekalian. Katakan amin. Wis, luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, bagaikan pasangan suami istri saling mengasihi. Hampa rasanya kalau suami istri tidak saling mengasihi. Saudara, Roh Kudus memberi kita kasih, memberi kita sukacita, walaupun kita di tengah duka. Kita melihat bahwa negara kita mengalami duka karena virus corona. Sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, karena Roh Kudus memberi kita tetap sukacita, walaupun dalam duka. Dan kita bisa mendoakan daripada negara kita, daripada orang-orang yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah-masalah pandemi corona ini. Dan kita bisa berdoa untuk para pemimpin kita. Kita bisa berdoa yaitu kepada orang-orang yang kena musibah supaya kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Itu semua oleh karena berkat Tuhan, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam duka, tetapi diberi sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus.
Kita mendoakan damai sejahtera negara, bangsa, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan segala kebajikannya, semuanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sendiri juga membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita dan menguatkan kita menjadi pribadi yang teguh dan kokoh. Kita sadar sebagai manusia, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan kita. Pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, Roh Kudus membantu kita. Pada saat kita mengalami kelemahan, Roh Kudus membantu kita, membangkitkan kita, mendoakan kita, untuk kita tetap kuat. Katakan amin. Amin. Ya, saudara-saudara, karena saking banyaknya masalah membuat kita tidak bisa bicara. Dan pada saat itulah Roh Kudus membantu kita dengan doa-doanya. Luar biasa bukan? Waduh, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus yang turun dari surga memungkinkan Dia menolong kita untuk berseru kepada Bapa sebagaimana dikemukakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roh Kudus membantu kita untuk kita berseru kepada Bapa. Roh Kudus membantu kepada kita untuk kita menyampaikan segala kesulitan kita, segala beban berat kita, segala masalah kita, segala pergumulan kita. Kita menyebut Bapa. Pada hari ini aku percaya Engkau pasti akan bisa mengatasi masalah-masalah kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Bapa hatiku, Engkau tahu apa yang aku pikirkan, Engkau tahu apa yang kami sedang alami, Engkau tahu rencana kami, Engkau tahu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, itu karena campur tangan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya Roh Kudus bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita. Gereja perdana sudah membuktikan pengalaman iman itu. Jadi kita yang hidup pada zaman ini diteguhkan bahwa Roh Kudus berkuasa melindungi, memelihara kehidupan kita. Katakan amin. Roh Kudus saat ini ada, hadir, dan mau menjamah saudara. Saudara mau dijamah Roh Kudus? Saudara mau dijamah Roh Kudus? Saudara mau diberkati Roh Kudus? Saudara mau disertai Roh Kudus? Roh Kudus ada di sini. Karena itu, mari kita akan nyanyi Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya Yesus. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang
yang mustahil bagi orang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi Bapak Ibu yang hari ini ingin dijamah oleh Roh Kudus, ingin ditolong oleh Roh Kudus, Roh Kudus menetap dalam hati Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Maka siapkan hati, angkat tanganmu, berseru kepada Dia. Maka Dia akan dengan sukarela hadir, menjamah hatimu, menjamah pikiranmu, dan menuntun, memimpin. Karena Roh Kudus sangat mengasihi saudara, sehingga saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus akan memberi solusi kepada saudara untuk setiap kesulitan-kesulitan saudara. Haleluya Yesus. Amin ya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, amin, haleluya. Kudus hadir di sini, jamah mereka Tuhan, jamah, urapi, masuklah dalam hati mereka. Roh Kudus tolong bantu mereka, berkati mereka, pimpin mereka, kuatkan mereka, karena hanya Engkaulah yang memberi solusi jalan keluar kepada mereka. Amin. Tiada yang mustahil bagi yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu mengurapi, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah, menjamah melawan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mengalir di bait suci,
perkara ajaib pun terjadi Kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Amin. Amin. Tiada yang Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan Yesus. tiada yang mustahil Haleluya Yesus. bagi orang Amin. percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Pada hari ini kami mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus melawat anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus menjamah anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus menguasai mereka, sehingga banyak karya Roh Kudus akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya Roh Kudus terus melawat saudara, kiranya Roh Kudus terus menjamah saudara, kiranya Roh Kudus terus menyertai saudara sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Haleluya. Yes. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus Engkau sudah menyertai ibadah pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang melihat, yang mendengar, dijamah oleh Roh Kudus, diberkati oleh Roh Kudus. Yang saat ini sedang gelisah, kiranya Engkau akan memberi kedamaian kepadanya. Yang saat ini sedang menghadapi beban berat, Engkau angkat bebannya.
Yang saat ini sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu Roh Kudus adalah selalu bisa diandalkan. Karena Roh Kudus selalu memberi jalan keluar. Kalau Roh Kudus adalah Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah pada hari ini, awal hingga akhir, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang pada hari ini kita peringati pencurahannya, kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.